Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Muhammadiyah TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Oki Marlinda Subekti dalam acara Tokjil, kajian Islami menjelang buka puasa. Dengan tema acara kita kali ini yaitu Ramadan Berkah Menuju Mardatillah. Pada kesempatan yang baik ini telah hadir bersama kita semua yaitu Ustadz Purwati Pangestu Tias, SPD dari Ponpes Ibnul Qayyim, yang akan menyampaikan tausiahnya dengan tema cara membentengi diri dengan sifat penyakit hati. Namun sebelum kita mendengarkan tausiah dari beliau, jangan lupa untuk selalu dukung YouTube channel kami dengan cara subscribe, kemudian klik tombol loncengnya, kemudian nyalakan notifikasinya, dan jangan lupa juga untuk selalu like dan komen sebanyak-banyaknya di YouTube channel kami untuk mendukung Ustadz maupun Ustazah favorit kalian. Baik pemirsa Suara Muhammadiyah TV dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama tausiah dari Ustadz Purwati Pangestu Tias, SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa rasulina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah, khususnya yang ikut menyaksikan di Suara Muhammadiyah TV channel yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa sudah sekian hari kita menjalankan ibadah Syam Ramadan. Oleh karena itu, perjalanan ini mari kita selalu syukuri dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah berkenan untuk terus menambahkan segala kenikmatannya dan keberkahannya selama perjalanan kita di bulan Ramadan. Salawat dan salam kita selalu junjungkan kepada Nabiyina wa Rasulina, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah hadir di tengah kehidupan kita, membawa rahmat, melahirkan berkah, menghadirkan keberkahan bulan Ramadan, sehingga kita bisa meniti hari-hari kita dengan segala kebaikan selama perjalanan kita di bulan Ramadan. Di kesempatan saat ini kami mengingatkan diri kami sendiri dan para pemirsa sekalian tentang bagaimana cara kita untuk membentengi diri kita dari penyakit hati. Yang perlu kita pahami pertama bahwa penyakit di dalam Islam itu dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu maradul jismiyah wa maradul ruhiyah. Jadi ada penyakit fisik, penyakit badan, dan ada penyakit yang sifatnya ruhiyah. Kalau penyakit badan, maka dalam hal ini domainnya adalah milik para dokter. Adapun di dalam Islam akan sangat fokus sekali membahas tentang penyakit yang berkait dengan ruhiyah. Dan kadang-kadang seringkali penyakit ruhiyah inilah yang akan mampu menimbulkan penyakit jasadiahnya. Nah, oleh karena itu, maka di kesempatan kali ini kita akan mencoba mengenal dengan baik ya, bagaimana sebetulnya Islam mengingatkan kita, mengajarkan kita, mengenalkan kita dengan penyakit-penyakit yang berkait dengan urusan ruhiyah kita. Apa yang menjadi penyebab terjadinya penyakit ruhiyah itu? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dari surat Taubah ayat ke-125. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu
bertambahlah kekafiran mereka di samping kekafirannya yang telah ada, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Sakitnya ruh yang menimpa seseorang ini yang menjadi jalan yang nantinya bisa mengarahkan kepada penyakit hati. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan tentang apa yang menjadi dasar terjadinya penyakit ruhiyah itu. Ada 4, yaitu yang pertama mengabaikan hidayatul fikri, sebab Allah itu memberikan kita ada beberapa hidayah selain hidayah agama, ya, yaitu diantaranya hidayah pemikiran. Ya, pada saat orang mengabaikannya, bisa jadi itu bisa menyebabkan terjadinya penyakit hati. Yang kedua, yaitu karena fitnah syubhat dan syahwat. Yang ketiga, karena dosa dan kemaksiatan. Yang keempat, karena gelisah, bingung, atau bahkan sakit secara fisik yang kemudian bisa menghantarkan kepada penyakit hati itu sendiri. Nah, dari 4 gangguan ruhiyah ini bisa mengarah kepada penyakit menuju kepada hati kita. Nah, untuk mengenalkannya dalam hal ini kami mengambil dari apa yang disampaikan oleh Syekh Hasan Muhammad Asy-Syarqawi yang menulis kitab Nahwa Ilmi Nafsil Islami. Beliau membagi penyakit hati itu menjadi 9 bagian. Yang pertama yaitu riya, pamer. Yang kedua marah, ghadab. Kemudian ghaflah, wan nisyan, lalai dan lupa. Kemudian al-waswasah atau perasaan ragu-ragu, was-was. Kemudian al-ya'su, frustasi. Toma, rakus. Gurur, terperdaya. Ujub, bangga dengan diri sendiri. Kemudian al-hasad, wal-hiqd, dengki dan iri hati. Nah, di antara 9 ini salah satu bagian yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, dan kelihatannya hari ini cukup banyak melanda umat ini, yaitu penyakit riya. Rasulullah SAW mengingatkan kita, inna min akhwafi ma akhafu min ummati asyirkul asghar. Sesungguhnya hal yang paling ditakutkan dan yang paling aku khawatirkan di antara umatku adalah syirik yang kecil. Apa itu syirik yang kecil? Yakni ar-riya was sum'ah, yaitu suka riya, pamer, dan sum'ah, ingin diperdengarkan, ingin dikenal, ingin supaya orang tahu tentang dirinya. Memang penyakit yang satu ini tidak menjatuhkan orangnya sampai kepada kabair, dosa besar. Tapi Rasulullah mengkhawatirkannya karena dijelaskan dia sebagai asyirkul asghar, syirik yang kecil. Apalagi di akhir-akhir sekarang ini ada berita-berita yang viral di lingkungan kita karena kasus-kasus tertentu juga diawali di antara sebabnya karena ada perilaku riya di sana, ada perilaku sum'ah di sana. Tatkala orang itu tidak bisa menahan dirinya untuk menghindari dari perilaku riya ataupun sum'ah, akan menghadirkan yang namanya penyakit hati. Kemudian yang kedua, al-kibru, kesombongan. Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadisnya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi dzurratun minal kibr. Sungguh tidak akan masuk surga jika ada seseorang itu di dalam hatinya walaupun sebesar zarrah dari yang namanya kesombongan. Perilaku sombong ini adalah perilaku yang menjadi keburukan pertama kali
dari salah satu makhluk Allah yang bernama iblis, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh iblis terhadap Nabiullah Adam alaihissalam, disebabkan karena kesombongannya. Dia merasa lebih dari Nabiullah Adam, sehingga perilaku kesombongan ini menyebabkan orangnya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Rasulullah, akan menjauhkan dirinya dari kemuliaan, bahkan tidak mendapatkan bagian dari kebaikan surga itu sendiri. Kemudian yang lainnya yaitu perilaku marah. Di kehidupan kita hari ini suka dan banyak sekali kemarahan-kemarahan yang terjadi. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan, la taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah. Janganlah kamu marah. Janganlah kamu marah, niscaya kamu akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga hal yang menarik, bahwa perilaku mampu menahan kemarahan itu menjadi salah satu gambaran kebaikan dari perilaku penghuni surga. Jadi bisa dibahasakan, kalau ingin masuk surga sebelum sampai ke surga, salah satunya marilah kita memiliki sifat untuk tidak mudah marah. Dan kemarahan itu Masya Allah tidak bisa atau bahkan tidak mampu memberikan hal kecuali hanya kerusakan saja. Banyak kasus-kasus terjadi di kehidupan kita itu disebabkan karena amarah. Ini yang kedua. Yang ketiga yaitu ujub. Hari ini banyak juga di dunia maya orang-orang yang merasa lebih dari orang lain, padahal ada syair Arab yang mengatakan ijabur rajuli binafsihi dalilun ala du'fi akli, bahwa seseorang itu tatkala dia merasa lebih, merasa ujub, merasa bangga dengan dirinya, itu tanda atas kelemahan dirinya. Nah, penyakit ujub ini juga menjadi hal yang bisa memberikan pengaruh yang merusak di dalam diri seseorang, karena dia merasa lebih dari orang lain. Padahal di dunia ini Allah sudah menempatkan kita semua memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak ada yang sangat sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang juga berbahaya dalam memahami penyakit hati ini yaitu sifat hasad wal hikd atau dengki dan iri hati. Masya Allah. Perilaku inilah yang kemudian menjadikan kehidupan sosial kita menjadi tidak harmonis. Disebabkan karena ada perilaku-perilaku yang menginginkan keburukan atas orang lain. Sebab hasud dan dengki ini merupakan hal yang akan menggerogoti tidak saja orang per orang, tapi juga kehidupan sosial kita. Oleh karena itu, tatkala kita mengenal semua penyakit-penyakit hati ini, Islam memperkenalkannya kepada kita tidak lain agar dengannya kita justru bisa menghindarinya. Karena dalam hal ini Islam memberikan gambaran akan bahaya-bahayanya yang jika menjadi bagian dari sikap atas kehidupan kita, maka betul-betul dia akan merusak kondisi hati kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk selalu membentengi diri dari perilaku penyakit hati ini dengan sebuah doa, Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina
ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Mudah-mudahan apa yang diajarkan oleh Allah ini dan kemudian kita amalkan menjadi bagian dari kehidupan kita untuk mampu dengannya membentengi dari dahsyatnya gempuran penyakit-penyakit hati. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan saat ini. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi kita untuk terhindar dari bahayanya penyakit-penyakit hati. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga sekali lagi Allah memberkahi kita semua, dan billahi taufiq hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi tausiah yang telah disampaikan oleh beliau Ustadz Purwadi Pangestu Tias SPD dari Ponpes Ibnul Qayyim dengan tema cara membentengi diri dari sifat penyakit hati. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat bagi kita semua dan mari kita amalkan di kehidupan sehari-hari kita. Baik pemirsa Suara Muhammadiyah TV dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu saksikan Tokjil, kajian Islami menjelang buka puasa di YouTube channel kami, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih, demikian dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan merupakan bulan yang ditunggu-tunggu kaum muslimin seluruh dunia. Selama masa Ramadan dan persiapan Lebaran, toko Suara Muhammadiyah juga akan menghadirkan berbagai tren busana muslim terbaru untuk kebutuhan pakaian muslim pria dan wanita. Ayo, belanja busana muslim terbaru paling elegan untuk Ramadan tahun ini. Temukan semua kebutuhan busana muslim Anda hanya di toko Suara Muhammadiyah.